Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rohani ini adalah Nur Muhammad sebenar-benarnya. Rohani ini adalah sifat ma'ani, sifat ma'aninya Allah, yaitu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Lalu siapa itu sifat ma'ani? Itulah sifat Allah. Maka dari itu jangan sampai kita mengakui dan merebut sifat Tuhan tersebut. Maka pandanglah dari dalam keluar, pandanglah dari ruhani kepada jasmani. Karena yang bisa melihat itu yang dalam. Nah, yang bisa melihat itu dari yang dalam kemudian keluar, bukan yang di luar ke dalam. Yang di dalam inilah, ruhani inilah yang bisa melihat, bukan jasmani. Pahamkah tidak? Yang di dalam inilah yang hidup. Kalau yang di luar ini jasmani adalah mayat. Nah, maka latilah dengan latif ini, latif kemesraan itu. Agar apa? Orangnya nyata. Jasmaninya yang tadi hanya jasmani saja, itu kita latih. Kita memandang dari dalam, kemudian keluar. Supaya apa? Supaya jasmani ini sudah bertubuhkan Nur Muhammad atau bertubuhkan ruh jasmani, tapi bukan jasmani tapi ruh jasmani, agar orangnya nyata. Apabila sudah nyata, ya, artinya apa? Bertubuhkan Nur Muhammad. Jangan kita tunjukkan, jangan disebutkan. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tunjuk atau sebut atau disebutkan, itu batal, bukan? Karena akan berselisih nantinya. Tapi kalau di dalam pelajaran itu bisa menyebut, bisa mengatakannya. Nah, untuk mengetahui keilmuan itu. Akan tetapi di dalam keseharian kita jangan pernah kita sebut-sebut aku Allah. Karena kalau sudah disebut, ya, maka itu sudah batal, saudara-saudara. Dijohirkan itu batal dengan sengaja. Ditunjuk-tunjuk dengan sengaja itu batal. Diakui salah, tidak diakui juga salah. Maka bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Hukumnya itu wajib diam. Tapi diam di dalam kesadaran. Karena apa? Karena dia sudah bertajalli ke rupa yang lain. Maka zat mutlak inilah tiada lain yang menghidupkan. Yang menghidupkan tubuh inilah adalah zat mutlak. Itulah nur ilahi, atau nur zat, atau nur Tuhan, atau rahasia diri Tuhan, banyak namanya. Nur ilahi, zat. Jadi banyak istilah-istilahnya. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan kita yang hidup. Karena kita ini bisa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sementara Allah Ta'ala itu bersifat hayat. Artinya apa? Dia ini bersifat hidup. Maka yang dikatakan Allah ini bersifat hayat atau hidup, itulah tajalli daripada zat mutlak. Siapa itu? Itulah nur Tuhan, itulah nur ilahi, nur Allah, tajallinya. Nah, maka yang hidup pada diri kita, kemudian pada diri yang lain-lainnya, itulah zat mutlak, tajallinya. Dan nur ilahi ini, nur Allah ini, ya, nur Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan itu terbit daripada yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Maka pernah suatu kisah, cerita yang lain, Allah Ta'ala itu pernah memberikan mukjizat kepada Ruhullah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Maka pada saat itu Nabi Isa alaihissalam itu mengarahkan pandangannya atau mengalihkan duduk kesadarannya, ya, kepada zat mutlak itu. Jadi yang memandang zat mutlak itu dan yang dipandang itu adalah zat mutlak juga. Kalau bahasa kitanya itu, yang memandang itu nur, yang dipandang itu nur. Nah, maka dengan kesadaran seperti inilah Allah Ta'ala memberikan mukjizat. Kelihatannya Nabi Isa, tapi ini tajallinya juga, mazharnya Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa menghidupkan orang mati. Lantaran apa? Karena tatkala itu Nabi Isa lenyap memandang dirinya, mempanakkan akuannya kepada keakuannya
keakuannya, frekuensinya, keakuannya diri zat mutlak, keakuannya Allah Ta'ala, bukan mengaku Tuhan. Dan orang yang meninggal yang dipandangnya adalah zat mutlak. Kalau bahasa kita tadi, menaikkan kesadarannya, mempanakkan kepada nur ilahi, nur Allah. Kemudian orang yang meninggal itu adalah nur ilahi juga, nur Allah, daripada nur Allah. Sedangkan itulah zat mutlak. Zat mutlak itulah yang menghidupkan, karena dia terbit daripada yang maha hidup. Siapa? Rabbul Izzati. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, kami jadikan kekasih kami, yakni orang-orang yang soleh. Orang-orang itu kekal, mereka itu kekal, tidak mati jasadnya, jasmaninya tidak hancur, hilang jasadnya. Itu hanya berpindah negeri saja, tidak dicabut nyawanya. Karena hanya batas di dunia, kontrakan ajalnya, jasadnya di dunia sudah selesai. Maka jangan sampai kita mengatakan dia mati, mereka mati, karena mereka hanya berpindah negeri. Maksudnya jasmaninya itu kekal, batang tubuhnya itu tidak hancur, menghilang dia sebelum dikubur atau setelah dikubur. Dia tidak dicabut nyawanya. Tidak seperti orang-orang yang dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, tidak. Kemudian diletakkan di kuburan, kemudian diadakan tanah jawab oleh malaikat mungkar nakir, tidak. Maka di negeri itulah berpindah. Di negeri itulah lebih nikmat daripada negeri ini, jauh. Maka yang hidup di diri itulah zat mutlak. Itulah nur ilahi, nur Tuhan. Nur Tuhan inilah rahasia diri Tuhan. Kemudian pertanyaan, di mana Tuhannya? Di mana Rabbul Izzati? Apa kata Tuhan? Jangan dicari aku lagi, kata Tuhan, karena aku sudah laisa, aku telah goib, dan aku telah nyata kepada nurku, yaitu nur ilahi. Aku sudah bernyata kepada rahasia diriku, nur ilahi. Aku sudah nyata, aku sudah laisa kepada nurku, kata Allah. Aku sudah laisa, jangan dicari. Maka di mana itu? Itulah yang hidup itu. Maka itulah keyakinan kita apabila kita kembali nanti dijemput oleh Nur Muhammad, tajalli daripada si hayat wujudullah. Tiada lain, Nur Muhammad ini tiada lain daripada Allah Ta'ala. Tidak akan keras badan kita, karena dia adalah yang hidup. Makanya dibilang berpulang ke rahmatullah. Artinya apa? Kembali kepada kasih sayang Allah dengan nikmat tiada tara dan selamat. Bukan dicabut, bukan dicabut nyawa, napas hilang kepada jasad, dicabut ruh berpisah dengan jasad. Bukan. Sia-sialah kita hidup di dunia dengan perjanjian Tuhan atau Allah Ta'ala di dalam alam rohim itu. Kemudian kita hidup di dunia mau dicabut nyawanya, sia-sia. Kata Allah jangan ikut. Maka perhatikan hidup ini, si hayat itu. Karena apa? Tuhan itu perhatikan, hidup tidak dengan ruh. Atau tubuh ini tidak hidup dengan ruh. Tubuh ini, kita ini tidak hidup dengan ruh, tidak dengan ruh. Kita tidak hidup dengan nyawa. Kita ini tidak hidup dengan napas. Justru ruh inilah, nyawa ini, napas inilah, semua ini itu dihidupkan oleh Tuhan. Jangan kita berpegang kepada ruh, nyawa, dan napas. Sebenarnya ruh, nyawa, napas ini sebenarnya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini itu daripada nur ilahi. Nur ilahi, nur zat mutlak itu. Jadi bagaimanakah Tuhan hidup? Ya, hidupnya Tuhan itu karena hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan dengan dirinya, akan dirinya. Maka jangan sekali-kali berpegang kepada ruh, saudara. Jangan sekali-kali berpegang kepada nyawa. Jangan sekali-kali berpegang kepada napas. Berpegang kepada Allah. Kita hidup bukan dengan napas, nyawa, dan ruh, tapi hidupnya dengan Allah. Maka serahkan hidup ini, hidup kita ini, kelatihannya hidup kita, serahkan kepada hidupnya Allah yang tidak pernah mati. Maka keluar masuk yang hidung ini, itu Nur Muhammad sebenarnya. Disebut nafas, zohirnya ruh. Sedangkan nafas itu adalah nama lain, nama zohirnya daripada ruh. Ruh juga, tapi zohirnya nafas. Kemudian ketika mesra kepada kita dengan batang tubuh, nyawa namanya. Maka nyawa, ruh, nafas, ini satu barangnya. Ini Nur Muhammad, saudara. Sedangkan Nur Muhammad itu dari nur ilahi. Paham?
Nur ilahi inilah zat mutlak yang menghidupkan. Kemudian bagaimana dengan Rabbul Izzati? Itulah Tuhannya zat yang maha hidup, yang menghidupkan daripada nur zat, nur ilahi, dan juga menghidupkan Nur Muhammad dan seluruh alam. Jadi kita berpegang kepada Rabbul Izzati ataupun yang maha hidup itu, berterus kepada Rabbul Izzati. Jangan tertahan di ruh, jangan tertahan di nafas, jangan tertahan di Nur Muhammad, jangan tertahan di nur ilahi. Lanjutkan sampai Rabbul Izzati. Kemudian ketika mengetahui, mengenal Rabbul Izzati, bahwa Tuhan itu sangat laisa, tidak bisa dikenal, Rabbul Izzati itu, Tuhannya zat itu, jangan mencari itu. Yang penting sudah tahu nur ilahi daripada Rabbul Izzati, kemudian berpeganglah kepada nurnya. Yang penting lurus dulu mi'rab kepada Rabbul Izzati, jangan berpegang kepada selain itu. Yang penting sudah paham, diam dalam sadar sampai situ. Maka kalau ingin mati beriman, maka wajib harus beserta Allah. Apabila sudah beserta Allah, ini bahasa syariat, beserta ya, beserta itu bahasa syariat, maka tubuh kita ini yang dikatakan tubuh husnul khotimah, maka rahmat Allah sangat luas. Ketika kita bernapas saja tidak membayar, sedangkan di rumah sakit saja kita perlu membayar, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus Nur Muhammad atau nafas atau ruh atau nyawa, melainkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud semesta alam itu? Secara hakikat sebenarnya itulah alam batang tubuh kita, saudara-saudara. Jadi semesta alam itu adalah batang tubuh. Maka Nur Muhammad atau nafas atau ruh diutus kepada semesta alam, yaitu batang tubuh ya, untuk sebagai rahmat. Maka kalau kita sudah kenal, tidak berpisah dengan Allah, insya Allah diampuni Allah. Karena apa? Ruh sudah sah dengan jasad, maka tidak akan berpisah jasad dengan ruh sampai seterusnya, kekal. Oleh karena itu ruh itulah daripada nur ilahi, jasad kita daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini kepada ruh kita ini daripada nur ilahi. Maka disitulah asalnya zat mutlak, tiada lain daripada tubuh yang maha suci. Ketika sudah paham bab ini, tubuhnya yang maha suci, ketika sudah bertubuhkan Nur Muhammad, itu adalah tubuhnya nur ilahi, tubuhnya zat yang maha suci. Maka yang disebut maha suci itulah nur ilahi, zat mutlak, zat Allah, zat mutlak itu. Karena Tuhan ini yang dikenal, Allah maha suci, maka tubuh kita ini suci ketika sudah menjadikan Nur Muhammad. Asal sadar, fanakan tubuh ini, jadikan Nur Muhammad. Persyaratannya itu, maka itulah disebut suci. Karena Nur Muhammad daripada Nur Allah. Akan tetapi meskipun dari nur ilahi, tapi kita tidak mempanakkan ke situ atau menjadikan tubuh ini menjadi Nur Muhammad dalam kesadaran itu, maka tidak suci, najis. Najis seterus menerus najis. Meskipun dibasuh dengan 7 luas samudera itu tidak akan hilang. Inilah najis terberat. Kalau kita sudah kenal, itu tidak berpisah dengan Allah. Jadi seharusnya kita datangnya bersih dan suci, maka kembalinya pun wajib harus bersih dan suci. Bukan hanya zahir saja, tapi batin. Tidak ada sesuatu yang menghalangi ketika kita pulang sudah di negeri akhirat. Ketika kita nanti sudah bertubuhkan Nur Muhammad itu, maka ketika sholat bersih, ketika berwudu bersih, zahir batin pun bersih, karena sudah menjadikan tubuh ini sebagai Nur Muhammad. Maka tidak ada kemaksiatan di dalamnya ketika sadar di dalam Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tidak akan mengingkari ketika orang sadar di dalam Nur Muhammad lalu dia mau berbuat melanggar daripada syariat. Tidak. Kalau sudah bersih zahir dan batin, kembalinya ke negeri yang suci akan mudah, tanpa ada yang mengganggu. Bahkan iblis, Pak, dan bala tentaranya, ketika seseorang itu mendudukkan diri Nur Muhammad, maka iblis tidak akan bisa menggoda, tidak bisa menggoda apa-apa, dengan catatan sadarnya ke Nur Muhammad. Akan tetapi manusia ini namanya manusia, dengan kesadaran Nur Muhammad itu selalu putus-putus, selalu lupa, sehingga ada peluang pikiran iblis ego itu masuk.
Nah, dan karena memang sudah kehendak Allah Ta'ala, maka untuk membersihkan batin, ya, syaratnya satu, jangan sampai ada wujud kita, jangan sampai ada diri kita, ada wujud kita, ada wujud selain daripada Allah. Maka yang tampak hanyalah Allah. Kalau masih nampak diri kita, wujud kita, keakuan kita, itu hukumnya muhaddath, hukumnya baharu, itu kotor, najis, binasa, fana, hancur, hancui. Maka tiliklah kita ini adalah tubuh Nur Muhammad, tubuhnya Maha Suci Nur Muhammad. Jadikan tubuh ini Nur Muhammad. Nah, tubuhnya Nur Muhammad itu saja suci, bagaimana dengan Allah Ta'ala? Itu lebih suci lagi, saudara. Maka apabila kita tidak bisa menilik itu, maka kotor, tetap akan kotor, saudara-saudara. Tidak suci, saudara, najis. Ini najis batin yang maksud ini. Karena apa? Kita tidak memandang zat mutlak kepada diri, tidak menyatakan, tidak mengembalikan. Tilik kita sudah salah apabila kita tidak bisa membedakan kodim yang mana muhaddas. Karena kodim dan muhaddas itu esa, ini hanya sebutannya. Karena kita salah tilik, ada perbedaan. Karena perbedaan itu sangat jauh, sangat curam, karena salah tilik. Akan tetapi ketika sudah tiliknya betul, maka tidak ada wujud kita, tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, artinya tilik kita sudah benar. Nah, maka seketika sudah tilik kita Nur Muhammad dengan Nur Allah, bertubuhkan Nur Muhammad, bernyawakan Allah Ta'ala, di mana dosanya, di mana syiriknya, di mana najisnya, tidak ada. Bukan berarti kita menyuruh begini terus Anda berdosa, tidak. Justru dosa yang sebenarnya, hakikatnya telah terhijab dengan Tuhan yang ditilik. Yang sebenar-benarnya syirik itu sepenyebabnya karena terhijab, saudara-saudara. Karena apa? Tidak melihat kepada sifat-sifat, terhijab, terdinding kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah orang itu, ya, seolah-olah menyembah Allah, sholat 5 waktu, banyak kita membangun masjid, banyak kita bersedekah, mengamal, banyak kita membangun pesantren, banyak kita naik haji, pulang pergi tiap tahun, tapi masjid pada diri kita tidak dibangun, najis pada diri batin kita tidak disucikan. Kenapa? Qalbun mu'min baitullah. Artinya apa? Kita harus membenahi diri kita pada qalbu sanubari kita, kemudian tembus ke nurani, masjid secara hakikat kepada diri kita. Maka di dalam sholat, ya, harus tenang, diam dalam sadar, serta gerak dan diam dalam sadar itu ketika beramal baik maupun di luar ibadah, serta geraknya, diamnya dalam sadar, nur. Ketika bergerak dari diri yang batin, yang namanya ruh, maka diampuni apabila mengetahui sempurna ibadah, kurang lebih begitu. Jadi jadikanlah tubuh ini Nur Muhammad, kemudian nyawanya daripada Nur Muhammad itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Jadi mungkin dipahami, saudara-saudara. Mungkin kita ini belum paham karena memang kita ini tidak ada tawajuh, tidak ada khalwat secara sunyi-sunyi, atau tidak dibimbing, atau kita ini malas dan sebagainya. Banyak penyebab-penyebabnya, tapi sebenarnya hakikatnya itu semua daripada Allah Ta'ala juga. Nah, jadi kita mohon ampun kepada saudara-saudara, minta relanya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.